Sehingga kadang-kadang ada orang itu yang menuhankan jodoh. Ketika jodoh tidak dia dapat, justru kekufuran hadir pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dicintai Allah, khususnya sahabat remaja, ini biasanya yang menjadi bahagian permasalahan dalam kehidupannya, salah satunya adalah jodoh, ya kan? Nah, ini gimana nih, saya sudah waktunya tapi jodoh belum datang, saya sudah waktunya jodoh belum datang. Tentu pembahasan, kajian, ya, pengajian kaitan dengan masalah jodoh, pastinya sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip sedang mencari jodoh itu akan senantiasa menghadirinya, gitu ya. Nah, ini sekedar untuk memotivasi saja berkaitan dengan masalah jodoh, agar kita yakin bahwa jodoh itu di tangan Allah. Ketika berbicara jodoh di tangan Allah itu bukan klise, sahabat, tapi memang itulah adanya, gitu. Ya, kadang ada orang yang Masya Allah sudah mencari mati-matian, enggak dapat-dapat. Ketika berbicara tentang jodoh ada cerita menarik, sahabat. Ya, ini kisah diambil dari kisah sahih di masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang kalau dari segi rupa tidak orang yang ganteng. Bahkan dalam tanda kutip ya, ada yang mengatakan beliau tuh ya secara rupa jelek. Harta tidak punya, miskin. Ya. Nah, ini biasanya bukan bahagian idola wanita ya. Wanita kan mengidolakannya semuanya yang serba wah gitu. Ini seorang pemuda yang tidak ganteng, ya, tidak kaya. Seorang pemuda yang jelek, miskin. Maka Nabi SAW pernah datang ke sahabat Julaibib radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Julaibib, maukah engkau aku carikan jodoh?" Tiba-tiba berubah muka Julaibib ini, sahabat. Lalu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, sampaikah seperti itu? Haruskah engkau yang mencarikan jodoh untukku sehingga aku bisa dapat jodoh?" Lalu Nabi mengatakan, "Tidak, wahai Julaibib, sungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu, maka aku berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik untukmu." Apa yang terjadi, sahabat? Rasul SAW mencoba untuk merealisasikan apa yang disampaikan kepada Julaibib. Datang kepada seorang Ansar, karena Julaibib ini juga Ansar, sahabat yang memang ada di Madinah, menyambut kaum muslimin yang ada datang dari Mekah, ya, maka disebut sebagai kaum Ansar. Mendatangi juga kaum Ansar. Kala itu keluarga ini terkenal memiliki wanita yang atau putri yang cantik. Maka didatangilah ayahandanya. Disebut nama sahabat itu. Ya, untuk menjaga adab kita tidak sebut namanya lah, tapi disebutlah namanya oleh Nabi SAW. Lalu bertanya, "Wahai sahabatku, bukankah kau punya putri yang ingin kau nikahkan?" "Ah, betul wahai Nabi." Sudah senang nih karena yang bertanya Nabi. Kalau tidak untuk Nabi, ya untuk sahabat yang mulia dari yang ada di sisi Nabi. Maka ayahnya semangat jawabnya, "Betul Nabi, ada Nabi. Maukah kau nikahkan putrimu denganku?" Hah? Luar biasa gitu. Saya tidak terbayang senangnya itu ya. Maka ketika itu mengatakan, "Mau wahai Nabi, sekarang aku nikahkan putriku denganmu." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Denganku, bukan denganku tapi dengan orang yang aku cintai." Lalu bertanya sahabat yang memiliki putri yang cantik ini, "Siapa gerangan dia wahai Nabi?" "Dia adalah sahabatku Julaibib." Mendengar kalimat Julaibib itu, langsung sahabat yang memiliki putri yang terkenal cantiknya, terkenal solehahnya ini langsung mengatakan, "Kalau untuk Julaibib, mohon maaf wahai Nabi, saya harus diskusi dulu dengan ibunya. Saya harus diskusi dulu dengan istrinya," berarti ibunya anak ini tadi. Maka langsung saja datang. Begitu datang kepada istrinya mengatakan, "Wah, Nabi datang kepadaku tadi meminang anak kita." Wah, istrinya pun senang. "Langsung, jangan kau tunggu lama. Nikahkan putri kita dengan beliau." Tapi semuanya mengatakan, "Sabar dulu, bukan untuk Nabi." "Ah, untuk siapa?" "Untuk Julaibib." "Oh, tidak. Bencana kalau anak kita nikah sama Julaibib. Tidakkah kau tahu bagaimana kecantikan paras anak kita? Kesolehahannya, kepintarannya." "Tidak." Ketika suami istri ini sedang bercakap-cakap, tiba-tiba percakapan ini didengar oleh putrinya yang tadi ingin dilamarkan oleh Nabi untuk Julaibib di dalam kamar.
Bahkan mendengar percakapan itu langsung mengatakan, wahai ayahanda, siapakah gerangan orang yang Nabi meminta agar aku menikah dengannya? Kaget itu ayah dan ibunya. Siapa gerangan orang itu, wahai ayahanda? Dijawab oleh ayahnya, dia adalah Julaibib, wahai putriku. Dan ini tidak paksaan untukmu, kau mau, kau tidak mau, itu hak balik kepadamu. Seolah orang tuanya meminta agar anaknya itu tidak mengikuti. Tiba-tiba justru yang keluar dari anaknya berbeda dengan apa yang keluar dari ayah dan ibunya. Anaknya mengatakan, wahai ayahanda, wahai ibunda, tidak layak bagi seorang yang beriman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memilihkan untuknya, lalu seolah ada pilihan lain yang dia ambil. Maka bismillah, aku akan menikah dengan orang yang dipilihkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tahu bahwa pilihan itu adalah pilihan terbaik. Maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 36 berkaitan dengan masalah ini. Singkat cerita, dinikahkanlah pada pagi hari itu. Sehingga berjalan pernikahan dengan walimahnya sampai menjelang malam. Menjelang malam, mereka seperti biasa layaknya pengantin baru. Ketika ingin bersama, tiba-tiba seruan jihad itu hadir. Seruan panggilan kepada kaum muslimin untuk berkumpul, mengikut arahan Nabi karena ternyata musuh sudah mendekat itu hadir. Bersegera Julaibib ketika ingin melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pengantin di malam pertamanya itu, tiba-tiba dia tinggalkan dan dia langsung bersegera menuju ke masjid untuk bertemu dengan baginda Nabi. Apa yang terjadi? Nabi meminta agar kaum muslimin kala itu, malam itu, menyiapkan segala apa yang dimilikinya untuk menghadapi musuh di peperangan esok hari. Julaibib tidak pakai ragu, sahabat. Padahal ini jomblo lama, tidak punya ketampanan, tidak punya harta, tiba-tiba menikah dengan wanita yang cantik, kaya, pintar. Saya nggak tahu kalau itu yang terjadi pada kita, gitu kan? Tiba-tiba Julaibib langsung mengatakan sami'na wa ata'na, ikut dalam peperangan itu dan meninggalkan istrinya. Ya, ini tidak bisa merasakan kecuali jomblo. Ya, kalau bukan jomblo tidak bisa merasakan. Kalau yang mendapatkan istrinya dengan mudah tidak bisa merasakan. Tapi kalau jomblo udah penantian bertahun-tahun, sudah dia dapatkan tapi tiba-tiba ada panggilan lain. Julaibib ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada beliau. Singkat cerita, berangkat ini peperangan. Menjelang sore, peperangan berakhir, Nabi meminta agar dikumpulkan para syuhada. Dikumpulkan, Nabi melihat, diminta lagi untuk dilihat lagi, diminta lagi, sampai Nabi mengatakan, adakah yang tertinggal dari sahabat-sahabatku? Sahabat yang mengatakan, tidak ada lagi wahai Nabi, tidak ada lagi wahai Nabi. Karena sudah diperiksa semuanya, tidak ada lagi wahai Nabi. Lalu Nabi bertanya, di manakah Julaibib? Di manakah Julaibib? Lalu diperiksa lagi, ternyata ada satu sosok jenazah yang tertimpa 7 orang sehingga tidak terlihat ketika dicek. Dan ketika diperiksa 7 orang ini adalah musuh, dan 1 orang yang di bawah itu adalah Julaibib. Beliau meninggal. Lalu Nabi mengatakan bahwa Julaibib berusaha untuk membela agama Allah dengan membunuh 7 orang ini, dan 7-7-nya terbunuh, tapi beliau pun terbunuh. Julaibib bagian dari aku bagian darinya. Bentuk kalimat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Julaibib. Langsung nggak pakai meminta agar diangkat jenazahnya, Nabi langsung yang mengangkat jenazah itu. Ya, digotong dengan lengannya, lalu dimasukkan ke dalam lahat dengan tangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, balik kembali kepada permasalahan jodoh, ya, bahwa jodoh itu ya di tangan Allah. Maka insya Allah ketika kita mampu untuk berikhtiar dengan baik, berprasangka baik terhadap ketetapan Allah, maka insya Allah jodoh itu akan hadir. Tetapi jodoh itu bukan segala-galanya, sehingga kadang-kadang ada orang itu yang menuhankan jodoh. Ketika jodoh tidak dia dapat, justru kekufuran hadir pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu. Ya, kalau kita lihat cerita dari Julaibib ini, jodoh dicari. Begitu jodoh hadir, tapi panggilan Allah ketika datang itu jauh lebih dikedepankan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.